Bisa. Apa yang disiapkan? Ini tadi ya. Ini ada kapas, ada kaset. Ini tadi ya sasat-sasatnya ya, sudah ya. Ya, sudah kita siapkan. Oke. Kita siapkan. Berarti ini sudah semuanya. Sudah semuanya. Ya, tinggal sudah siapkan. Oke. Sekarang kalau sudah ya, ternyata kita perlu ini. Berarti kita harus pakai ya celemek ya. Apron mau masak pun kan juga ya. Nah, kita pakai seperti ini. Oke, memori yang itu kan sampai nanti kita pakai sudah pakai apron seperti ini. Kita pakai apa, Mas? Masker. Kita pakai masker, ya kita pakai tutup kepala, nanti goggle, ya nanti pakai sepatu, alat-alat didekatkan, cairannya ini juga didekatkan ya, ini seperti itu ya, semua didekatkan. Oke, karena ini semuanya sudah kita dekatkan, siapa di sini berarti kita langsung mimpin kan gitu kan, berarti perawat cuci tangan kembali. Cuci tangan kembali, ini sudah enggak pakai bengkok di sini. Kalau mau pakai juga boleh, tidak pun juga boleh karena sudah ada tempat sampahnya. Nanti untuk mengukur cairan darahnya juga boleh pakai bengkok atau pakai gelas ukuran boleh, ya. Tapi biasanya karena darahnya nanti ada di underpipe, biasanya ditimbangkan itu kan, banyak sedikit kita bisa mengira-ngira itu salah satu seperti itu. Oke, yang kita dekatkan adalah alatnya, ya alatnya. Bentar ya Bu ya, tidurnya Ibu, baliknya kan rumah kan, yang kakinya miring, Ibu sudah ingin mengejan saja. Sebelum kita menggunakan alat-alatnya, menggunakan handuk dan sebagainya, tangan kan kita dekat dengan pasien kan. Dilihat di sini, dilihat apa yang di sini. Kalau Ibu mau melahirkan, sudah pembukaan lengkap, sudah turun bidang 3 plus 4. Biasanya anus dan vagina membuka, anusnya menonjol, ada penekanan kan, isi uterus, vaginanya membuka. Kemudian selain membuka itu di sini ada keluarnya darah dan lendir di situ salah satunya. Sehingga ini menganga gitu kan, salah satunya. Oke, sebentar ya Bu ya, tarik nafas panjang Ibu, jangan mengejar Ibu. Oke. Rawat akhirnya cuci tangan. Setelah cuci tangan apa kira-kira tadi sudah pakai ini? Ya sudah pakai ini dah semuanya ya. Kemudian handuknya tadi mau. Ya, handuknya dipasang, palanya dipasang. Mau pasang handuk dulu atau bawah dulu? Nah, mau handuknya dulu boleh, bawah dulu juga boleh. Ini bawah ini kan harus nanti underpadnya oke. Underpadnya kan nggak steril kan? Underpadnya dipasang dulu saja. Misalkan ya, misalnya ini underpadnya. Bu itu nggak dilepas. Apa pura-pura orang enggak ngomong itu cuci tangan mulai. Cuci tangan. Ya. Aku kan wis ngomong loh ya. Bentar ya Bu ya, pantatnya diangkat sedikit ya Bu ya. Nah, ini mbok blong ya boleh, mbok lipat juga Bu. Boleh. Silakan ya. Kemudian handuknya dipasang. Maaf ya Bu, handuknya dipasang. Yang paling banyak, yang panjang nanti di tempat kita. Gitu ya. Oke. Bungkus kan komisioner silahkan saya gitu. Nah ini ada dua itu, satunya untuk basah, satunya untuk kering gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah, kalau kan cuci tangan terus menggunakan hand sekun. Hand sekunnya steril atau tidak ini semuanya sudah lengkap ya. Hand sekunnya steril atau tidak? Steril. Dan sudah steril. Ini sudah mungkin bukan lagi biasa steril. Ini sudah menggunakan. Sudah sekun loh ya, dua-duanya loh ya. Steril. Ya. Nah, ini sudah menggunakan semuanya. Iya. Kita mau bawa segitiga boleh, tidak segitiga juga boleh. Silakan. Intinya apa? Intinya. Nah, di sini maaf ya Ibu, kita sudah steril ya. Diangkat Ibu. Oke, sudah Ibu. Ini nanti maksudnya untuk stenen. Stenen menekan jangan sampai ruptur. Dan tangan kiri ini kan sudah pakai hand sekun. Nanti begini. Apa bukan hand sekun? Jangan. Hah? Sudah.
Paham ya? Ini salah satunya sehingga ini para sudah loh ya. Ya. Sudah bilang. Nah, sekarang ini salah satunya. Kita kalau mau misalkan mau epis berarti kita harus ada betadine. Tapi kalau nggak epis, ya tidak pakai betadine. Nah, berarti harus dicoba dulu kan gitu kan? Harus coba dulu misalkan. Oke. Sekarang ayo coba kepalanya buka pintu. Oke, ya. Tenang ya Bu ya. Nah, sambil apa? Sambil megang ini, sambil ini psikoterapeutik. Kalau tadi kalau satu tadi kan kamu VT juga sambil memegang perutnya. Kan ini nggak pakai anjutung ya. Ini perutnya bunganya his atau saat kontraksi, buat tekan ini kan air ketuban menonjol. Nanti bisa ruptur belum waktunya. Kalau air ketuban pecah sebelum waktunya, nanti bayi kurang licin, kering, kemudian akan lebih lama prosesnya, gitu ya. Tapi kalau sudah bidang hotnya 34 itu ada boleh pecah, itu seperti itu. Kepala sudah turun kan. Paham ya? Nah, ini kita pakai anjutung. Nah, ini karena sudah buka pintu, oke, pelan-pelan ya Bu, pelan, sedikit-sedikit Ibu, sedikit langsung diletakkan seperti kalau kita mau Ibu, gitu. Ya. Oke, habis Ibu, leren dulu. Ya kan gitu kan, ini salah satunya. Oke, Ibu, tenaganya lagi Bu, keluarkan Bu, Ibu, tinggal sedikit Bu, ini diginikan. Mohon maaf, kenapa kok ini tangan kiri kita berada di oksiput, kepala belakang, ini bagian kepala sini, menekan jangan sampai nanti ruptur total. Kalau ruptur bagian bawah dengan atas itu sakitnya minta ampun yang atas, ya. Makanya di sini, tapi gini bukan teman-teman di sini bisa dikalian teman kok nek mbok kene mbok stinen nemen, mbok tekan nemen kene nemen banyak gak iso mah. Betul. Hanya melawan itu ada melawan apa ya sedikit-sedikit nahan gitu ya. Oke, ayo. Ini kromilap namanya. Sebentar. Ini namanya belum keluar ya. Ini kromilap. Kromilap itu sebenarnya boleh atau tidak? Mungkin sekarang nggak boleh mungkin. Nah, maksudnya ini kan ngewangi buka jalan, bedang lahir kan itu kan. Tapi kalau dalam prakteknya itu kadang-kadang masih ya. Termasuk juga ekspresi. Gak lahir tenaga ibu entek diekspresi. Gitu. Tapi kalau orangnya nggak bisa, maka sing nolong nggak bisa, nggak terlatih, nanti bisa ruptur uteri. Hati-hati. Kalau ruptur uteri uterusnya ruptur sobek harus hysterektomi. Nah, nanti nggak tahu, jangan sampai hancur walaupun nanti ini ya gitu ya. Malah perdarahan, jelas perdarahan gitu ya salah satu seperti ini. Makanya hati-hati jangan. Oke, ayo sekarang keluar terus ibu, pintar ibu, terus bisa dilanjut ibu, terus ibu, terus, ayo terus ibu, terus, ayo pelan-pelan Bu, tarik nafas Bu, dia tunggu putar taksi luar, ya, kita putar taksi luar, kita sambil megangi daerah, kemudian kita ini putar taksi luar kan, oke. Nah, kalau zaman saya dulu itu kita ngaitkan tapi sebelumnya ini kita cek tali pusat, lilitan tali pusat, hati-hati sebelum keluar ini barusan kepala seperti ini, cek ini jari-jari kita ini ya, paham ya, makanya di sini kan ini ngecek barangkali ada lilitan tali pusat, kalau nggak ada nggak masalah, tapi kalau ada lilitan tali pusat, lilitannya itu longgar atau tidak, kalau tidak longgar berarti alatnya ini nanti klem dipotong, itu salah satunya. Oke, paham? Oke ya, gini ya supaya bergetak sama kita wes ini. Sudah? Sekarang ternyata tidak ada. Sekarang sudah putar kasih sebentar, enggak usah kamu. Sudah Bu, enggak usah jangan Bu. Enggak kalau dulu ini dikaitkan ya begini. Sekarang tidak. Sekarang tidak diikuti kan gitu kan? Enggak ikuti itu dari ibunya. Oke. Bawa ya. Terus taruh di atas perut ibu. Sambil dilihat di sini. Apa dilihat? Lah, berarti kamu harus tahu abgar di sini ya, abgar nek ngantuk, abgar hilang. Enggak? Ngantuk pernah enggak? Ngantuk lo apa enggak? Bawa kipas Bu. Hah?
Ya, ini mukanya jangan sampai lupa. Mukanya dibersihkan dulu, dikeringkan dulu, baru yang lain. Oke, kalau ini sudah bayinya, ya sekalian bisa ngobservasi di sini ya. Update skornya berapa? Update skornya ternyata bayinya lahir langsung nangis, warna kulitnya dan sebagainya. Oke, ternyata normal. Oke. Kalau normal sudah sekarang ini nih salah satunya. Bisa juga ini diambil dulu atau nanti bisa sebenarnya. Apa? Potong tali pusat dulu boleh, ya. Kamu ambil nanti juga boleh. Misalkan karena ini dingin kotor ya, kita ambil yang bawah ini berarti kita lepaskan. Kita ambil. Nah, makanya harus banyak tempat kotoran pura-pura sudah, ya gitu ya. Nah, oke, sekarang ini dibungkus lagi dengan kain yang ini. Ketungnya banyak kemana ini? Oke, sekarang kita potong, ya. Kita potong. Jadi kalau kita mau potong berarti diklem dulu. Klem. Kalau lebih kurang ya 3 cm, ya klek di sini, ya. 3 cm. Kemudian ini tadi ini 3 cm. Kemudian kita ambil ini gunting tali pusat tengah-tengahnya, ya. Klep sudah. Kalau sudah, ya. Ini lepas. Ini sudah kan, sudah dilepaskan. Kita taruh begini, ya. Kemudian kita tali atau kita pakai klem, gitu kan? Oke, kita pakai klem. Kalau sudah pakai klem ya, atau kita pakai tali, berarti kita tarik. Oke, talinya ini hilang ya, seret, ya, ini bisa kita ambil lepas tali, balik lagi. Ya kutine kenceng itu tak kencengin kok, gue prakteknya bingung. Ya, seret tali. Nah ini benar dulu di gini ya. Ditekuk terus iki double ya, untuk nari double ya, gak hanya sekali, jadi double terus diikat lagi sehingga 5 cm ini nanti akan begini akhirnya 3 cm. Tapi kalau sekarang ini cara motongnya pendek sudah langsung seperti ini karena kita pakai klem gitu ya, udah ya memori ya. Nah, ini salah satu seperti itu. Oke, nanti kita lepas. Sudah selesai yang ininya ya, bayinya. Sekarang bayinya di IMD pada ibunya. Oke ya, di IMD kan. Oke, telah. Di mana bayi di IMD. Kemudian kan yang jelas ini bagian tubuh dada ini nyentuh pada ibunya. Gigirnya ditutup handuk. Ini gak nggawa apa jenenge ketemu deket ya. Pakai handuk saja enggak apa-apa. Yang berikutnya adalah kita akan mengeluarkan plasenta. Kala berapa? Kala 3. Nah, kala 3 plasenta itu dilihat. Tanda-tanda pelepasan plasenta. Oh nggih Mas, nggih. Sapa Mas sing anu? Kak Edi. Kak Edi gak lagi. Oke, siap, gerak siap. Tanda-tanda pelepasan plasenta. Tanda-tandanya banyak. Contohnya apa? Perdarahan mendadak. Kalau perdarahan mendadak, oh ini benar sudah lepas. Bisa kita menggunakan tanda-tanda Strassman. Apa tidak? Berarti sudah lepas. Ini tarikan, berarti belum lepas. Kemudian klaim, secara klaim ini. Ya. Tambah panjang atau tambah pendek? Tambah pendek berarti belum atau secara skut itu salah satunya ya, caranya nanti. Oke, sekarang lepas. Oke, kena iki gak kaku kan biasanya ini diuperne ya, karena iki putar-putar iki kaku. Nah, oke. Sekarang ini tali pusat biasanya kalau mau gak jebret tapi ngingkup ya. Sing ana sing anu sing kaku di dalam ini.
mau tali pusat, tali pusat. Dengan euro ini bisa kamu ambil. Kamu dekatkan boleh, kamu putar-putar juga boleh, gitu ya. Oke, sekarang kita keluarkan. Oke, kalau sudah seperti ini, berarti ini nanti dilepas, ya, dilepas, langsung tangan dua, diputar, ya, putar. Ini selaput. Placenta bukan ketuban. Akhirnya tarik. Kalau sudah, ini diukur, ya, diukur tali pusatnya berapa senti. Makanya tanganmu ya kudu ngene berapa senti. Jadi segini, sekian senti. Diukur, ternyata 50 senti. Selaputnya lengkap, ya, tidak ada yang ketinggalan, tidak ada sobekan. Kemudian cek kotiledonnya lengkap atau tidaknya, ternyata lengkap. Dicek insersionya di tengah, di tepi, di selaputnya atau di mana, sentralis, marginalis, lateralis, ya, contohnya seperti itu ya, filamentosa dan sebagainya, seperti itu. Kalau sudah, taruh di tempat placenta, nanti akan ditimbang kalau placenta. Mau kombinasi pun toh? Masih bunder malu panci bunder ini wis pura-pura lagi ya wis seperti itu. Itu contohnya seperti itu. Ini sudah steril kan? Sudah atau belum? Sudah di situ. Itu salah satunya seperti ini. Bisa masuk di sini, bisa enggak apa-apa. Kalau ini sudah, berarti kita perlu bengkok, ya. Atau bengkoknya seharusnya tadi sudah banyak keluar. Kalau ini atau banyak placentanya belum keluar, harusnya ini dulu di kateter dulu, ya. Sebelum plasenta keluar di kateter dulu, baru placentanya dikeluarkan. Itu ya. Kalau sudah, ini dicek, ya, dicek apa? Perdarahannya. Gimana? Sambil cek ininya juga. Ya, sambil obat disuntikkan. Cetus. Obat suntiknya kan sudah diambil kan tadi? Cetus masuk di sini disuntikkan. Jadi oksitosin dan egometri sudah. Sampai tangan kiri kita nguyak perut itu, daerah uterusnya. Hubungan apa? Kontraksi. IMD-nya tetap diberikan untuk mengurangi terjadinya perdarahan. Sekarang juga, ya. Tapi kamu nggak sampai ke sana nanti. Kalau mungkin prakteknya mungkin ada seperti itu. Lepasan sekun ganti sarung tangan yang panjang, yang steril, kemudian sambil membawa kasa atau sebelumnya bisa tangan kita masuk. Semuanya. Masuk. Ya, di tangan kiri berada di fundus uteri, di uterus ini ternyata kan untuk mengeluarkan sisa-sisa kotoran testosteron. Makanya harus pakai kasa yang steril. Ditaruh dan tidak terjadi perdarahan. Itu salah satunya. Kalau sudah ternyata ada heteng, perlu diheteng. Ya harus diheteng. Kalau tidak ya tidak. Oke? Yo, benar-benar. Ya. Kita ulangi sekali lagi ya. Ini bayinya.